Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah pertemukan kita kembali di majelis yang mulia yang insya Allah dimuliakan pula oleh Allah. Salawat dan salam bagi kutwa kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa itibak kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Allahumma amin. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, untuk pagi ini kita lanjut Sirah Nabawi kita ya, tentang Bi'sa Nabi ya. Kemarin sudah, sekarang sampai pada kemarin diturunkannya surat yang pertama, ayat ya, kurang lebih 5 ayat dari surat Al-Alaq. Nah, sekarang kita tadabbur dari surat Al-Alaq yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah pertama kalinya. Malaikat Jibril membawa wahyu ya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah, an Aisyata ummul mukminin annaha qalat summa hubbiba ilaihil khala ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini digemarkan ya, hubbiba ya, disenangkan, digemarkan ya oleh Allah untuk berkholwat ya, untuk melakukan kholwat ya. Wa kana yahlu bi gharin Hira, dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan kholwat ini di gua Hira. Fayatahannus fihi, beliau menyendiri ya di gua Hira ini, wa huwa ta'abbud ya, beribadah al-layali, beberapa malam, zawatil adat qabla ayyan zaga ila ahlihi. Jadi beliau ini pulang kepada keluarganya, terkadang ayyan zia ila ahlihi ya, kembali pulang kepada keluarganya, kemudian nanti mengambil bekal lagi, kemudian kembali lagi ya. Jadi berulang-ulang seperti itulah ya. Nah, sampai pada akhirnya Sumayyar ji'a ila Khadijah ya, kemudian berulang kali hingga satu saat beliau dikejutkan dengan datangnya kebenaran di dalam gua Hira ini. Sehingga pada satu hari hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghar Hira, kebenaran itu datang tadi ya pada satu hari sedangkan beliau berada di dalam gua Hira, faja'ahul malak faqala. Malaikat itu datang kemudian berkata, Iqra, bacalah. Qala, Rasulullah menjawab, ma'ana biqari, aku tidak dapat membaca. Inilah yang dikatakan bahwa Rasulullah itu ummi, nggak bisa baca gitu ya. Memang tidak bisa membaca ya. Ini salah satu kelebihan ya, kenapa Rasulullah tidak bisa membaca. Kalau seandainya dari awal Rasulullah itu adalah termasuk orang yang pandai membaca, akan ada banyak dari orang-orang Quraisy itu akan mengatakan bahwa semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah ya pengetahuan dia ya. Tapi karena Rasulullah itu tidak bisa membaca, jujur gitu ya, ketika diperintah oleh malaikat Jibril, maka jawabnya adalah ma'ana biqari ya, saya nggak bisa baca. Ini diriwayatkan oleh Aisyah ya. Rasulullah menceritakan lebih lanjut, ini lanjutannya ya. Malaikat itu lalu mendekat aku dan memelukku sehingga aku merasa lemah sekali. Kemudian dilepaskan dan ia berkata lagi, Iqra. Kemudian Rasulullah menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca ya. Ia mendekat lagi kepadaku dan mendekapku sehingga aku merasa tak berdaya sama sekali ya. Yang demikian dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sampai 3 kali ya, sampai lemes kemudian dilepas ya, suruh baca lagi, Rasulullah menjawab ma'ana biqari, saya nggak bisa baca ya. Sampai akhirnya untuk ketiga kalinya Jibril ini mendekati Rasulullah
dan memeluk Rasulullah hingga Rasulullah merasa lemas, kemudian dilepas. Selanjutnya ia berkata, maka dibacalah oleh malaikat Jibril ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya ya. Ini riwayat Bukhari lanjutan dari tadi ya, yang diceritakan oleh istrinya beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kita masuk pada tafsirnya ya. Kenapa sih Allah menurunkan pertama kali 5 ayat di dalam surat Al-Alaq ya. Istimewanya apa gitu ya? Kenapa 5 ayat ini diturunkan pertama kali di Gua Hira gitu ya? Ya. Kenapa enggak surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain gitu ya? Nah, ini pertama ini bunyinya sekaligus terjemahnya ya. Akan masuk pertama nih sini. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra, bacalah ya. Perintah membaca sejak awal diutusnya Nabi. Jadi pertama kali Rasulullah itu ternyata mendapat perintah itu adalah disuruh membaca. Disuruh membaca. Jadi orang itu kalau mau survive, orang itu kalau mau sukses, orang itu kalau mau berhasil, ternyata kuncinya adalah membaca. Membaca. Kalau tidak mau membaca, ya nggak bisa gitu ya. Mungkin apa ya, ada tulisan siapa ya, dengan membaca kamu akan mengetahui dunia, dengan menulis engkau akan dikenal dunia, dengan bicara engkau akan menguasai dunia. Oleh pemimpin-pemimpin besar itu kan bicara, nek bisu ya gak iso dadi pemimpin gitu ya. Dia menguasai karena bicara ya. Tapi untuk mengetahui, orang bicara kan punya pengetahuan, punya ilmu. Dari mana dia bisa bicara, dari mana dia bisa menulis. Yang mendasar adalah Iqra tadi gitu ya. Membaca lebih dulu ya. Makanya ayat yang pertama turun itu bunyinya adalah membaca. Masya Allah ya. Saat itu buta huruf mendominasi masyarakat ya. Ketika Rasulullah diutus, masyarakat itu mayoritas adalah buta huruf. Maka Allah menurunkan ayat yang pertama itu sebagai solusi bagi permasalahan terbesar ya masyarakat jahiliyah pada saat itu ya. Makanya sebenarnya satu bangsa itu bisa maju itu dilihat dari bagaimana pendidikan di bangsa tersebut ya. Jadi kalau pendidikannya bagus, pendidikannya baik, maka bangsa itu cepat untuk berkembang ya. Tapi kalau pendidikannya rendah gitu ya, primitif ya, memang sulit untuk bisa maju gitu. Anak-anak di luar Jawa bisa jadi mereka itu nilainya bagus ya. Tapi begitu mereka bersaing untuk masuk di perguruan tinggi PTN di Jawa gitu ya, iya roboh semua gitu ya. Mas Arif itu pernah diminta oleh apa ya, perusahaan biji besi untuk bidang pendidikannya kayaknya, mencari anak-anak di luar Jawa, khususnya waktu itu Kalimantan mana ya, Kalimantan Barat atau Kalimantan Timur ya. Itu diminta karena perusahaan itu ada di sana. Jadi anak-anak apa istilahnya, anak pulau sana di mana itu ada perusahaannya, itu diambil dari SMA negeri yang ada di sana, dipilih entah 3 besarnya itu ya, semuanya dijaring untuk mendapatkan beasiswa dari perusahaan ini, biji besi ini, untuk bisa dikuliahkan di perguruan tinggi ITS, UI, UGM, ITB ya. Padahal mereka tuh loh peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 dari SMA negeri. Jadi sudah seleksi lah lewat dinas sana, lewat kepala sekolah sana ya. Begitu dibawa ke sini, tak satu pun mereka yang lolos ya. Jadi tepar semua, kalah dengan anak-anak yang ada di Jawa ya. Untuk menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Jawa masih jauh lebih bagus gitu, secara kualitas gitu ya.
Padahal sebelum ikut tes di sini ya sudah dibekali lagi, kasih tambahan, kasih macam-macam gitu ya. Ternyata belum mampu bersaing gitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa ya memang kenapa di Jawa mungkin bisa lebih maju karena taraf pendidikannya jauh lebih bagus gitu ya. Kalau mereka dikirim mungkin dulu ada program transmigrasi ya mungkin maksudnya begitu ya. Tapi mungkin kebablasan gitu. Iya. Ya. Banyak teman-teman saya akhirnya anaknya itu sekolahkan di Jawa padahal orang tuanya PNS di luar Jawa. Karena tadi gitu ya, karena dia sudah enggak mungkin gitu ya. Tapi kan saya bilang jangan dikirim semuanya ke Jawa gitu ya, bikin sekolah di sana gitu ya, ambil kita jadi gurunya. Dan akhirnya kita ini kalau dapat kunjungan IT itu dari yang luar Jawa rata-rata gurunya itu orang Jawa gitu. Jadi yang kesini ya orang Jawa gitu ya rata-rata ya, tapi dia jadi guru di sana. Iya. Ya. Nusa Tenggara ada, Papua ada, kan banyak yang dari Jawa gitu ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Magetan gitu ya, gurunya gitu ya. Kecuali kepala sekolahnya suku asli. Ya, kalau nggak asli bahaya itu ya. SDM-nya dari sini. Iya, makanya dia lama. Jadi di sini itu tidak dari sebelum ke sini dia sudah di sini 2 hari. Dikasih kesempatan ke kampung halaman. Setelah itu H-1 menjelang ke sini titik kumpulnya di mana gitu ya, baru ke sini gitu ya. Nah, ini ya membaca gitu ya. Perintah membaca ya. Di masa keemasan Islam banyak universitas ya, itu ya berkah dari Iqra gitu ya. Memang pada saat keemasan, masa-masa keemasan Islam itu memang luar biasa gitu ya. Masya Allah gitu ya. Itu yang menyebabkan orang-orang Barat itu merasa iri gitu ya. Dan mereka ternyata diam-diam mereka itu mengkaji kenapa Islam itu bisa sedemikian jaya gitu ya. Mereka kaji terus ya. Mau masuk sini di gedung ini ya lantai 2-nya itu kan ada ya tokoh-tokoh kaum muslimin yang menemukan matematika, menemukan fisika, menemukan apalagi lah ya sosiologi gitu ya. Ada Ibnu Rus, ada Avicenna, kedokteran dan lain sebagainya. Itu semuanya didominasi oleh tokoh-tokoh kaum muslimin. Semuanya dulu berasal ilmunya itu adalah dari kebesaran dari nenek moyang kita kaum muslimin. Tapi kemudian itu ya, ilmu-ilmu mereka yang tertulis dengan bahasa Arab ini ya, dengan bahasanya mereka masing-masing berada di wilayah Eropa sana itu ya diambil oleh orang-orang Barat, diterjemahkan, dikaji oleh mereka ya. Akhirnya sekarang kita untuk menemukan kitab itu dengan bahasa Arab misalkan kita sudah kesulitan itu ya, karena sudah disadur oleh mereka ya. Makanya sekarang mau tidak mau, kenapa anak-anak kita harus belajar bahasa Inggris gitu ya. Salah satunya itu ya. Ingat bahwa saya setelah banyak belajar gitu ya, kenapa Iqra membaca gitu ya. Itu artinya bahwa bahasa itu adalah alat. Bahasa itu adalah alat. Maka idealnya semua anak Islam itu harus menguasai bahasa. Harus menguasai bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia minimal itu ya. Misal gitu ya. Oke lah, anak-anak ini tidak menguasai bahasa Arab sama bahasa Inggris dengan baik. Tapi sebagai bahasa ibunya bahasa Indonesia itu harus dikuasai dengan baik gitu ya. Loh ternyata bahasa Indonesia hanya bisa pada tataran percakapan, itu pun juga tidak bagus gitu ya. Ya apa baiknya loh. Nah, ini rusak gitu loh ya. Bahasa kita rusak ya. Padahal dalam bahasa Indonesia itu nanti ya, kita ini memiliki kemampuan ya untuk memahami dengan bagus pula bahasa yang lain. Jadi kalau bahasa ibu itu sudah tidak bagus difahami oleh anak-anak kita, maka anak-anak ini akan kesulitan untuk memahami bahasa asing ya. Nah ini tugas ibu ya, tugas perempuan. Kalau bahasa ibu itu tidak dikuasai dengan baik, maka anak ini akan kesulitan untuk menguasai bahasa asing. Ini sudah semua para ahli mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena ketika dia bertemu dengan bahasa asing, dia akan ada proses tarjem, proses menerjemahkan ke dalam bahasa ibunya. Sementara kalau bahasa ibunya itu tidak bagus, salah gitu ya. Loh terus gimana dia bisa artikan bahasa asing ini gitu loh ya. Nah selama ini kita meremehkan gitu ya. Oh wes bahasa Indonesia mesti iso, enggak lah gitu ya. Harus belajar sungguh-sungguh walaupun bahasa Indonesia gitu ya.
Iya, harus tahu tata bahasanya itu supaya nanti ketika dia bertemu dengan bahasa asing, kemudian dia kan ada translate itu ke dalam bahasa ibu untuk memahami, itu benar gitu loh. Nah kalau enggak, ya seperti pemahaman dia akhirnya dia terjemahkan salah kabeh gitu ya, karena bahasa ibunya dia enggak bagus gitu loh. Jadi tidak bisa diremehkan bahasa ibu itu. Banyak para ahli bahasa mengatakan kalau mau pinter bahasa asing, pahami dengan baik bahasa ibu. Ya ini kalau saya membaca pendapat ya yang dari banyak teman-teman yang ada di Bogor, Bekasi gitu ya. Mereka tidak sepakat untuk mengajarkan bahasa asing itu kepada anak-anak kecil sebelum bahasa ibunya tertata dengan baik. Karena mereka itu memahami proses translate, nanti pasti dia akan berpikir dengan bahasa ibu ya untuk mengkomunikasikan kepada teman ya orang yang ada di negaranya gitu ya. Kecuali dia dari kecil sudah bahasa asing terus, misalkan ini anak Indonesia lahirnya di Inggris, ya dia pasti bahasa ibunya awal dia bahasa Inggris gitu ya, baru nanti dia ke sini. Nah ketika dia mempelajari bahasa Indonesia, dia translate-nya adalah ke dalam bahasa Inggris dulu, karena yang dia pahami adalah bahasa Inggris lebih dahulu gitu. Saya dengan teman-teman saya di pesantren itu, kenapa teman-teman kok sering salah memahami bahasa Arab gitu ya, menerjemahkan bahasa Arab? Kalau menurut saya, karena teman-teman saya bahasa Indonesianya tidak bagus, sehingga dia memahami bahasa Arab itu juga tidak bagus gitu ya. Kan kita persepsi kita ya Bu ya, kan ada proses translate toh, penerjemahan ke dalam bahasa kita, dan itu tergantung pada seberapa kemampuan penguasaan kita terhadap bahasa Indonesia gitu ya. Jadi tidak bisa diremehkan sekalipun bahasa Indonesia itu ya. Anak saya yang kedua sedang ikut program apa ya, Cikgu, menjadi guru bahasa Indonesia di Malaysia. Ya wis lah, melok-melok sana wis gak apa-apa ini. Tapi aku malu Mi, karena harus men-share di medsos itu ya. Fotonya dia sama tagline-nya itu ya, beasiswa gratis gitu ya. Untuk ya karena ada persyaratan apa-apa dari sana ya, paling tidak dikenal oleh berapa orang gitu ya untuk bisa lolos, terus membuat apa ya artikel tentang pendidikan yang ada di Indonesia pakai bahasa Inggris gitu ya, minimal 1 lembar itu ya. Saya juga lihat nggak ada sehari ya, mungkin berapa jam malam itu, paginya itu sudah langsung jadi gitu ya. Mi sudah jadi, tolong dilihat hasilnya bagus apa enggak ya, the power of kepepet ya. Jadi gitu ya. Dia bikin artikel itu bahwa pendidikan itu tidak diukur dari akademis semata, tapi karakter itu jauh menentukan untuk keberhasilan anak di masa yang akan datang. Kamu nggak pakai data nggak boleh loh ya gitu. Wes sudah ada semua data-datanya. Anak sekarang ya, jadi ngerjakan ini ciling ngono dadi. Gak koyo awak dhewe 2 minggu ngono gak dadi. Nah ini ya dari Iqra ya, dari membaca. Jadi masa keemasan Islam itu budaya membaca itu sangat tumbuh. Jadi di mana-mana orang itu senang membaca. Jadi kenapa kaum muslimin pada saat itu jaya? Karena mayoritas kaum muslimin itu senang membaca. Makanya berlaku kebalikannya. Kenapa kaum muslimin ini merosot? Karena kaum muslimin tidak suka membaca. Tidak suka membaca ya. Sehingga kewajiban apa? Menumbuhkan budaya membaca pada anak-anak kita sejak dini ya. Nah, kalau kita melihat teori otak gitu ya, ternyata memang anak-anak kita pinter, anak-anak kita cerdas itu ya karena kita melatihnya dengan sering membaca. Kapan hari yang saya ngasih sambutan di orang tua TK itu ya, beberapa slide saya berikan ya bahwa anak-anak kecil, anak-anak level usia TK ini mereka bisa menjadi nomor 1 di dunia itu bukan karena begitu lahir bayi langsung pinter ya, enggak gitu ya. Ada proses. Apa salah satunya? Proses membaca pada orang tuanya, karena mereka masih belum bisa membaca, maka membacakan, orang tua yang membacakan, anak-anaknya mendengar. Setelah proses dibacakan, dia mendengar, kemudian dilatih untuk mengucapkan. Itu yang dia harus mengucapkan. Tapi pada aspek fisik dia dilatih untuk melakukan ya,
kemarin saya tampilkan 3. Yang pertama adalah anak usia TK bisa menyebutkan semua nama menteri ya. Ayo kira-kira dilatih apa enggak? Dilatih, wong itu muda kok ya, hafalan itu loh ya. Coba anaknya ibu mau masuk TV gitu ya, usia 2 tahun 3 tahun, ini latih lah menyebutkan seluruh kabinetnya Jokowi gitu ya, nanti bisa masuk TV gitu ya. Karena kalau hafal juz amma enggak dimasukkan TV gitu ya. Yang kedua adalah kemarin saya tampilkan anak juga usia TK ya, mungkin itu sudah TKB, tapi dia terampil untuk tidur di atasnya 4 botol. Coba, jadi dia naik botol tidak ada yang jatuh sama sekali botolnya, dan itu susah loh ya. Itu berarti kan dilatih keseimbangan terus, latihan sampai dia pas ya. Ini di botol ya kanannya ini ya, terus di sininya 4 pas gitu ya. Terus turunnya juga pelan-pelan, tidak ada yang jatuh gitu ya. Tapi pada saat dia tepat di atas 4 botol itu kayak begini nih. Dia sambil olahraga begitu, nggak ada yang jatuh sama sekali ya. Jadi dilatih kayak push up gitu ya dia. Nah, yang terakhir kemarin ya anak yang siapa ya namanya ya Ustadz ya, yang anak usia TK yang suaranya bagus banget baca Al-Quran itu ya. Nah, itu juga dilatih gitu ya. Makanya dilatih, kalau belum bisa membaca diperdengarkan. Sebenarnya betul teori dari dinas misalkan ya, dinas pendidikan, anak TK itu tidak perlu diajari untuk membaca dulu ya, supaya tuntas motoriknya itu benar gitu ya. Tapi di TK itu kurikulumnya harus benar gitu ya, harus ada rangsangan supaya nanti dia bisa membaca. Ada rangsangan, yang penting itu dirangsang ya. Kalau tidak dirangsang sama sekali ya kayak sok mlebu SD gitu ya. Rangsangan yang dibutuhkan. Rangsangan itu apa? Dibacakan terus ya. Semua organ yang ada di sini tumbuh dan berkembang. Dirangsang dengan melihat. Ketika dia diperdengarkan suara apel, dia melihat gambar yang buah apel gitu ya. Jadi dirangsang. Nah, itu kalau diperkenalkan dengan huruf, dia akan lebih cepat untuk bisa membaca gitu ya. Itu yang dimaksud dirangsang kalau kurikulumnya begini. Cuman kadang ada aturan begitu di pemerintah, kurikulumnya di SD, di TK tidak disiapkan untuk dirangsang itu. Akhirnya begitu anak cukup umur masuk SD, dites kayak somoco gitu ya. Nah, ya susah, makanya harus ini harus integral gitu loh ya, harus bertahap, tahapannya itu berkesinambungan, tidak bisa putus-putus kurikulumnya gitu ya. Ini membaca, jadi kita pun juga begitu, untuk mengantisipasi kepikunan kita harus rajin membaca gitu ya, harus rajin membaca. Kalau usia-usia sekian ini ya, mohon maaf loh ya, ini Bu usianya berapa, kepala berapa? Kepala 3, kepala 4. Kalau kita ngajar kepala 3 itu long memory masih punya ya. Tapi kalau sudah mulai kepala 4 rata-rata short memory, maaf ya, rata-rata ya. Kenapa? Kalau misalkan hanya belajar begini kemudian selesai tutup ya, tutup tidak pernah dibuka lagi, tidak diajarkan, ya sudah tutup tenanan gitu ya. Jadi kalau sudah kepala 4 ke atas, untuk bisa lengket di sini itu caranya adalah sering dibuka, diajarkan, diajarkan, itu baru lekat gitu ya. Tapi kalau enggak, ya wes, engkau nanti kalau ada orang ngomong lagi, oh iya aku dulu pernah dapat itu, ya itu gitu ya. itu aja gitu ya. Sambil memorinya ini berusaha untuk ya, memanggil gitu ya. Tapi kalau masih kepala 3 masih ya kekuatannya. Tapi sekali lagi itu pada orang-orang yang suka membaca, sehingga kita supaya daya ingat kita itu tetap kuat gitu ya. Apa itu ya, neuron sama yang kecil-kecil lagi itu supaya lebih kuat, ya memang kita harus banyak membaca supaya daya ingat kita lebih kuat. Ya minimal adalah ya kalau dalam Islam ya itulah sehari minimal 1 juz baca Al-Quran. Itu wes minimal gitu ya. Kalau enggak tambah rontok semua gitu ya, naruh opoe lali. Nah, ini untuk kita yang dewasa ya. Nah, untuk anak-anak kita jangan sampai mengulangi ya, generasi yang kayak kita ini ya, sing lalian apa itu ya.
Cuma memang harus kerja keras karena anak-anak ini sudah termanjakan dengan apa ya, segala macam ya, yang ada apa sih ya, pernik-perniknya zamannya anak kita ini sangat memanjakan mereka yang tidak menyadari bahwa sebenarnya ini sudah dipersiapkan kayaknya ya oleh para penjajah ya, supaya anak-anak kita tidak bisa lagi mereguk keemasan jaya-jayanya nenek moyang kita dulu itu ya. Ya, ini kemerdekaan kita sudah masih berapa sih, 70 ya kemarin ya, 70 ternyata sudah 74 ya kemarin, 74 ya. Baru 74 tahun ya, belum 100 tahun ya. Kok ternyata tanah-tanah kita sudah banyak yang dikuasai oleh orang lain, menyedihkan sekali itu ya. Karena tadi loh termanjakan itu ya, tidak mau kerja keras ya. Kemudian berasal dari kata qoro'ah yang pada mulanya berarti menghimpun. Qoro'ah itu artinya bisa menghimpun, bisa membaca ya. Kalau hakikatnya itu adalah yang dimaksud dengan menghimpun itu adalah menghimpun huruf-huruf ya. Kan huruf-huruf itu tercerai-berai tidak bisa dibaca itu ya. Nah, qoro'ah itu menghimpun huruf-huruf sehingga bisa dibaca itu. Ini membaca ya. Yang berikutnya artinya itu adalah tidak memiliki objek. Nah, beberapa pendapat tentang ini adalah perintah membaca itu adalah perintah membaca wahyu. Apa wahyu Al-Quran yang akan diturunkan dan dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidup beliau ya. Jadi perintahnya itu adalah perintah membaca Al-Quran. Iqra itu perintah membaca Al-Quran yang waktu itu akan diturunkan kepada Rasulullah, kemudian sama Rasulullah itu akan dijalankan ya, isi Al-Quran itu di samping Rasulullah itu membaca juga akan dijalankan sepanjang kehidupan beliau ya, sampai beliau berpulang ke rahmatullah ya. Makanya itu disuruh membaca karena Al-Quran itu menjadi panduan, menjadi minhajul hayah, menjadi panduan hidup bagi Rasulullah dan seluruh umatnya ya. Membaca perintah sepanjang hidup gitu ya. Ya memang aneh kalau misalkan kayak kita nih, kita hidup di Indonesia gitu ya. Ya mau enggak mau kita harus tahu etika, aturan gitu ya yang ada gitu ya. Kalau misalkan kita tidak tahu aturan yang ada gitu ya, misalnya ya, kita punya anak, loh kok nggak tahu aturannya bahwa setiap anak itu supaya diakui dia sebagai warga Indonesia, maka anak ini harus punya akte kelahiran. Nah, ini aturan gitu ya. Kalau misalkan kita isi going, kita cuek, terserah gitu ya. Begitu kita mau daftar sekolah, mau daftar apapun, ya kita ditolak. Kenapa? Karena kita hidup di negara yang punya aturan bahwa setiap anak harus punya akte kelahiran gitu ya. Nah, ini kan di negara, sebuah negara ya, di mana kita hidup ya masih dengan produk-produk manusia. Nah, ini adalah Al-Quran yang mengatur seluruh sendi kehidupan kita, berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan Allah untuk kehidupan sekarang dunia, kemudian kehidupan yang abadi di akhirat. Jadi ya memang harus kita baca gitu ya, harus dibaca. Kalau nanti ada dari bagian Al-Quran yang tidak terbaca, sementara antara usia kita jauh lebih banyak dibandingkan jumlah ayat ini, ya kita bertanggung jawab itu ya di hadapan Allah. Kita akan menerima hisabnya masing-masing ya. Pokoknya minimal ya, makanya kalau bulan Ramadan ya, minimal itu adalah pernah khatam 1 kali itu ya. Minimal dalam bulan Ramadan ya. Ya alhamdulillah kalau kita mengikhtiari setiap bulan itu bisa khatam, sehingga setiap tahunnya kita bisa 12 ya. Enggak bisa 12 ya 6 gitu ya. Enggak bisa 6 ya 3. Pokoknya ya minimal Ramadan itu sekali gitu ya. Kalau ada Ramadan kok bisa enggak khatam, ya tobat gitu ya. Ngelapo ae ngono ya Ramadan ya. Wong esuk gak mangan, awan gak mangan, jam makan itu loh ya dipakai baca Al-Quran gitu loh ya. Kok bisa nggak khatam selama bulan Ramadan ya. Saya pernah punya temen, Mbak aku gak sok khatam, lu sampean lapo ae jahit jadi ini.
jahit. Semakin semakin Ramadan jahitannya tambah akeh ya. Saya bilang ya itu godaanmu gitu ya. Karena kamu sudah tertarik pada duit ini, pada dunia. Akhirnya sama Allah terus orang datang jahit, terus orang jahit. Di mana titiknya itu ya, disitulah ujiannya. Coba jenengan ya, coba. Kalau mau datang ke majelis ini, ingat-ingat alasannya apa ya. Kalau ada alasan misalnya, awakku kok rada ngreges, aku gak teko wis ngene izin ini. Lihat, Senin atau Selasa berikutnya sama Allah dikasih ngreges yang lain gitu ya. Wes mesti pada sisi itu ya. Kalau alasannya sik aku kok katene nang kelurahan ya. Lihat berikutnya itu akan ada aja, iya ada urusan yang lain gitu ya. Memang begitu sama Allah ya. Diuji benar-benar keistiqomahan kita terus itu akan bertubi-tubi begitu ya. Nah ini kembali ya kepada Al-Quran, wajib membaca wahyu yang diperintahkan oleh Allah. Jadi yang dimaksud Iqra itu yang dimaksudkan adalah yang dibaca adalah Al-Quran. Nah, jadi macam-macam ya artinya ya, bisa luas gitu ya artinya. Kemudian Iqra bi ismi itu kan awalnya bi sendiri ya. Bi itu artinya dengan, ismi nama, Robbi Tuhan ka engkau ya. Kemudian disambung menjadi bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu ya. Kalau ismi rabbika itu adalah objeknya ya, dan bi adalah sisipan ya, bi ya, kalau bahasa Indonesia bi sisipan. Sehingga ini perintah untuk membaca nama Allah, nama Tuhan ya. Maksudnya adalah berzikir ya. Berzikir, bacalah dengan menyebut nama Robmu ya. Bacalah dengan menyebut nama Robmu, sehingga sebelum kita membaca harus menyebut nama Allah. Artinya seluruh aktivitas itu memang harus didahului dengan menyebut nama Allah. Makanya di hadis yang lain selalu membaca Bismillah. Bismi Rabbika itu nama lainnya ya Bismillah gitu ya. Rabbika kan Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Allah ya. Dengan yang lain, dengan kata yang lain, Bismillahi ya. Itu dengan nama Tuhanmu. Siapa sih Tuhanmu? Siapa ya? Allah, untuk kita Allah ya. Nah, menunjukkan keumuman perintah membaca ya. Jadi ismi rabbika itu menunjukkan sebenarnya perintahnya itu umum gitu ya. Perintah membacanya itu umum, Iqra-nya tadi ya. Membaca, menelaah ya. Ayat kauli ataupun ayat kauni. Ayat kauli itu dari kata-kata kaul, bahasa Arab kan ucapan ya. Yang dimaksud dengan ayat-ayat kauli itu adalah ya 30 juz itu firman Allah ya, kaul itu ya. Kalau kauni apa? Kaun itu adalah ya yang terpampang ya di alam ya, ciptaan Allah yang ada di alam ini adalah kauni ya. Maka dibingkai dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, alladzi khalaq gitu ya, yang menciptakan ya. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan ya, yaitu selalu menyebut nama Allah. Nah, bismi baknya dimasukkan ya dengan menyebut nama, bi pada bismi rabbika penyertaan atau mulasabah ya, bermakna bacalah disertai nama Tuhanmu ya. Sebagian ada yang memahami kalau membaca dengan nama Tuhanmu, dengan nama Allah itu mengharap keberkahan, mengharap anugerah ya. Zaman itu orang saat hendak melakukan sesuatu itu kan seringnya berkata dengan nama Latah, dengan nama Uzzah ya, dengan nama ayahmu dan seterusnya lah ya. Nah, kemudian diubah ya, dibenarkan, diluruskan ya. Yang salah itu diluruskan ya. Kalau dibenarkan nanti salah dibenarkan gitu ya. Maksudnya diubah menjadi benar, yang salah itu diubah menjadi benar, bahwa bismi rabbika harus dengan nama Tuhanmu, jangan menyebut Lata, Uzza, bapakmu, ibumu dan lain sebagainya ya. Semua kebesaran yang dianggap ya, semua yang dianggap besar, dianggap agung oleh orang-orang jahiliyah itu selalu disebut. Nah, dengan ayat yang pertama ini sebenarnya langsung mengubah sejarah ya, mengubah peradaban pada saat itu, mengubah sesuatu yang sangat mendasar yaitu akidah. Jangan lagi menyebut yang lain, tapi harus menyebut Allah ya, menyebut nama Rabbmu ya.
Jadi ayat pertama turun, tapi langsung sudah ada ajaran akidah untuk membersihkan akidah. Dan inilah tugas yang paling asasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Makanya langsung Allah pun menurunkan ayat itu langsung di situ ada akidah ya. Jadi ya apa ya, memang betul-betul ayat ini adalah ayat perubahan ya, ayat peradaban gitu ya. Jadi langsung mengajak orang itu kalau mau menguasai dunia, mengetahui dunia, dikenal oleh dunia, ya Iqra gitu ya. Iqra pertamanya ya. Kemudian akidahnya harus tetap terjaga, tidak boleh lagi menyebut Lata Uzza dan lain sebagainya, tapi menyebut nama Rabbmu, yaitu nama Allah gitu ya. Mengkaitkan pekerjaan dengan namanya ya, dengan nama Allah, Alladzi khalaq ya, bismi rabbika, dengan nama Rabbnya. Ini berbuat supaya apa? Supaya berbuat itu hanya semata-mata karena Allah ya. Jadi kalau kita membaca, kenapa sih harus menyebut nama Allah ya? Supaya tidak ada lagi syirik-syirik ya, supaya tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Kita itu betul-betul tulus dan ikhlas karena Allah ya. Walaupun mungkin masing-masing kita tadinya tuh macam-macam lah ya, namanya hati pasti macam-macam, pikiran juga macam-macam ya. Tapi Allah dan Rasulnya memberikan tuntunan, kalau kamu memulai segala sesuatu, mulailah dengan membaca nama Allah ya. Itu maksudnya apa? Allah ingin mengingatkan lagi, barangkali sebelumnya ada macam-macam keinginan hati, ada macam-macam keinginan pikiran, dengan membaca bismillah itu dibersihkan semuanya ya. Bismillah, kembali, disuruh kembali lagi, fokus lagi kepada Allah, fokus lagi untuk Allah gitu ya. Maksudnya begitu ya. Di awal ini sangat mendasar, Iqra bismi rabbika. Apalagi kalau membaca ayat Al-Qur'an gitu ya. Nggak boleh tujuannya macam-macam, supaya saya bisa setoran ya, karena saya ikut one day one juice gitu ya. Nggak, itu bukan itu ya. Walaupun mungkin ya itu gift aja lah, sampingan itu ya, itu sampingan ya untuk motivasi ya. Tapi sesungguhnya kita membaca adalah karena Allah gitu ya. Soalnya kalau nggak ikut program gitu, ancanya nggak moco gitu ya. Ya, itu namanya kita tidak berubah gitu ya. Setahun ikut itu, ternyata begitu nggak ikut program itu tiba kok nggak moco gitu ya. Belum dampaknya belum. Disebutkan pula bahwa bismi rabbika, dengan bantuan Tuhanmu ya, dengan bantuan Tuhanmu, sehingga Iqra bismi rabbika, bacalah dengan bantuan Tuhanmu, bacalah dengan Tuhan. Ini artinya kita menyandarkan bahwa kita tidak bisa membaca kecuali dengan pertolongan Allah gitu ya. Ya, memang begitu ya. Ini untuk menunjukkan bahwa betapa lemahnya kita. Kalau kita tidak menyebut nama Allah, tidak ada di situ nasru minallah ya, pertolongan Allah, kekuatan dari Allah. Kita bisa itu loh, tidak akan mungkin kecuali Allah memberikan pertolongan. Maka ketika kita berharap ada pertolongan Allah, layaklah kita untuk membaca dengan menyebut nama Allah ya. Bismi rabbik ya. Ini supaya kita tidak menyandarkan kepada yang lain, tapi menyandarkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah ya. Mengapa kita kalau mau minum disuruh baca bismillah itu ya? Ya salah satunya tadilah menyandarkan itu pertolongan kepada Allah itu ya. Karena ada hal-hal itu yang di luar kekuasaan kita itu ya. Di luar kekuasaan ya apapun lah kita ya. Nah, kadang-kadang ini ya, tiba-tiba kita ambil air begini itu ya, mau minum ya, tiba-tiba ada kucing mencolot ya, atau apalah jatuh gitu ya, karena kita tidak membaca nama Allah ya. Nah, salah satunya membaca nama Allah itu adalah untuk yang seperti ini loh, hal-hal yang di luar gitu ya. Itu salah satunya kita meminta pertolongan yang seperti itu gitu ya. Apakah itu tidak mungkin? Oh sangat mungkin ya, apalagi sudah mau datang ke acara mantenan kundangan ya, sudah bajunya sudah ruapi ya, loh ono pembantu bikin kopi kok rasanya harum, saya tak seruput gitu ya, tiba jeblok gitu ya. Gantinya suwe, gak ono mana ganti bajunya ini ya, baju sudah dirancang mau untuk manten ini ya. Makanya baca bismillah sambil duduk ya, supaya selamat ya. Ini menyandarkan segala sesuatu kepada Allah ya, jangan kepada yang lain. Bi pada bismi rabbika, bi ya, tadi kan ismi rabbik ya, kemudian ada bisisipan tadi kalau dalam bahasa Indonesia menunjukkan bahwa pada orang dari mana perkataan itu berasal ya. Jadi bi dengan itu sisipan. Jadi kalau dalam bahasa Arab
memang harf ya, huruf ya. Tapi bi ini salah satu huruf qasam itu ya. Salah satu yang masuk dalam bagian huruf qasam, tapi kalau di sini enggak, tidak termasuk dalam qasam ya. Seperti billahi gitu ya. Billahi ya. Bi kalau bertemu dengan huruf Allah itu ya, kemudian kasroh, nah ini qasam, sumpah ya. Wallahi ya. Tallahi, wawu, ta sama ba itu ya. Itu termasuk harf qasam. Jika setelah huruf-huruf ini, harf itu artinya huruf, jika setelah huruf-huruf ini wawu, ta sama bi, kemudian ada lafadz Allah, dan Allahnya ini lafadz Allah ini majrur kasroh ya, maka dinamakan wawu qasam, wawu sumpah, tak qasam, tak sumpah, ba qasam, ba sumpah ya. Wallahi, tallahi, billahi ya. Jadi tidak, kalau di kita mungkin yang sering terkenal itu wallahi itu ya. Sebenarnya ada sumpah yang lain, tallahi, billahi itu. Tapi tidak boleh ya kita mengumbar sumpah ya. Dulu Umar setelah masuk Islam masih sering gitu ya, sumpah-sumpah, sahabat yang lain sumpah ya. Kemudian ditegur oleh Rasulullah ya, setelah kalian masuk Islam sudah tidak boleh lagi gitu ya, kecuali pada hal-hal yang dibenarkan. Satu, menolak tuduhan gitu ya, misalkan dituduh bolehlah sumpah gitu ya. Ya. Sejak awal kenabian hal tersebut sudah dinyatakan ya. Apa yang datang dari Nabi hakikatnya, oh ya, bi ya. Apa yang datang dari Nabi hakikatnya adalah berasal dari Allah. Maka menolak yang beliau bawa adalah menolak Allah ya. Jadi sudah disampaikan dari awal semua perkataan ya. Kenapa ada bi ya? Untuk mengatakan bahwa semua perkataan yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah wahyu, bukan dari beliau gitu ya. Bismi, dengan nama Allah. Jadi bukan dengan namaku gitu loh ya. Kalau misalkan Bismi Muhammad dengan namaku, oh orang gae-gae gitu ya. Nah, tapi bismillah dengan nama Allah, untuk menunjukkan bahwa semua perkataan yang dibawa oleh Rasulullah nantinya ingin mengatakan bahwa semuanya adalah datang dari Allah ya. Kalau Rasulullah mengatakan ini wahyu, berarti ini wahyu ya. Tapi perkataan Rasulullah yang lain, wa mayantiku in huwa illa wahyu yuha ya. Rasulullah itu tidak berbicara kecuali wahyu yang disampaikan. Jadi ada dasarnya, ada pijakannya ya. Ngomongnya nggak asal-asalan gitu ya. Kalau kita mah guyon itu kan lepas gitu ya. Kalau kita guyon, segala macam itu bisa kita guyonkan. Rasulullah apakah enggak suka guyon? Tapi guyonnya Rasulullah itu ya selalu berada dalam koridor ya. Mungkin anak-anak sekarang bilang, wah guyonnya garing gitu ya. Tapi di hadis kan Rasulullah ada mengatakan, artinya kurang lebih siapa yang berbuat sesuatu menyebabkan orang lain tertawa, tapi yang disampaikan itu adalah kebohongan, maka dia akan menduduki neraka. Berarti pelawak-pelawak itu yang dia ngocok perut orang lain, sementara yang dia ucapkan itu adalah sesuatu yang tidak benar, ya seperti kurang lebih hadis itu. Jadi tidak asal guyu gitu loh ya. Ya, jadi bi itu disertakan supaya orang tahu bahwa semua perkataan itu berasal dari Allah ya, sejak awal kenabian ya. Apa yang datang dari Nabi hakikatnya berasal dari Allah. Siapa yang menolak Nabi, maka sesungguhnya dia menolak Allah. Ini juga supaya tidak ada yang mengkultuskan nanti hanya Nabi saja ya. Ingat, semakin kesini kita ada ajaran ingkarus sunnah. Ingkar sunnah, mengingkari sunnah ya, maunya hanya Al-Quran aja, enggak juga itu ya. Ada yang memang wahyu itu datangnya dari Allah, disampaikan oleh Rasulullah, nanti akan ada sunnah Rasul ya. Nah itu dari Rasulullah. Tapi tadi dasarnya wa mayantiku in huwa illa wahyu yuha ya, bahwa semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah berdasarkan wahyu. Rabbika, Tuhanmu, Rob ya, itu seakar dengan kata tarbiyah. Coba kata tarbiyah, taknya itu tambahan, kan ada ro ya, kemudian ada ba ya, itu ro sama ba itu akarnya ya. Robba yurabbi tarbiyah, robba yarbu ya. Tarbiyah itu dari kata robba
yarbu. Allah lah yang melakukan tarbiyah, yang meningkatkan kefahaman seseorang. Jadi rob ya seakar dengan kata tarbiyah ya, robba yarbu. Allah yang melakukan tarbiyah, yang melakukan tarbiyah itu apa ya, pembinaan, pendidikan yang meningkatkan, atau Allah yang meningkatkan kefahaman seseorang ya. Kemudian Rabbika, yakni untuk menafikan Tuhan yang lain ya, dan sifat-sifat Tuhan yang dipercaya oleh orang musyrik ya. Rabbika itu sudah jelas Robnya Rasulullah yaitu Allah ya. Ini untuk menafikan udah nggak ada Tuhan-Tuhan yang lain kecuali Tuhan ini yang harus disebut ya, yaitu Allah, disebut sekaligus nanti disembah ya. Allah, kemudian Allah juga memperkenalkan dirinya sebagai Rob ya. Jadi ini juga termasuk apa ya, deklarasi ya. Rasulullah melakukan deklarasi ya, malaikat Jibril dulu menyampaikan deklarasi dari Allah bahwa ini loh Allah gitu ya. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan kepada umatnya bahwa yang namanya Rob itu hanya Allah gitu ya. Rob kamu dari malaikat Jibril yang disampaikan, Rob kamu Muhammad ya ini Allah. Kemudian Rasulullah menyampaikan nanti kepada umatnya, Robku adalah Allah ya. Ini deklarasi, termasuk bagian dari deklarasi ya, untuk memperkenalkan diri ya. Allah memperkenalkan diri sebagai apa? Rob, pencipta. Rob itu artinya pencipta, penguasa ya, pengatur, memelihara, yaitu Rob ya. Yaitu sejak awal ya, dialah yang memiliki otoritas sepenuhnya ya. Jadi yang menciptakan, menguasai, memelihara dan lain sebagainya ya. Ya kan ada rububiyah ya di awal ya, Ustaz Baihaqi ya. Dan kemudian kholak ya. Kholak ini adalah mencipta. Kholako itu mencipta dari dari tidak ada menjadi ada. Kalau apa Ustaz? Ja'ala oh sona'a ya. Sona'a. Apa sona'a? Membuat, memproduksi ya. Kalau sona'a itu membuat sesuatu, manusia ya. Memproduksi sesuatu, membuat sesuatu, itu sona'a itu manusia. Tapi kalau kholaqo itu adalah Allah, karena dari tidak ada menjadi ada ya. Nanti bisa begini loh, bisa manusia dari tidak ada menjadi ada apa? Dulunya tidak pernah ada panci, kemudian ada, oh bukan ini maksudnya. Kholaqo itu kan yang menciptakan dari tidak bernyawa menjadi bernyawa ya. Makanya kholaqo, kholik itu adalah Allah. Makhluk yang diciptakan, al-khaliq itu adalah yang menciptakan, ya wis Allah saja gitu ya. Makhluk yang diciptakan siapa? Al-khaliq. Al-khaliq itu menciptakan, namanya makhluk ya. Makhluk itu yang diciptakan. Kalau sona'a membuat, artinya membuat ya, gawe jajan, gawe tisu, gawe apa itu pakai sona'a ya. Bahan-bahan yang ada di sekitar ya, dari kholakonya Allah tadi gitu ya. Nah, kholaqo juga berarti bermakna mencipta tanpa contoh ya, gak ada contohnya. Kalau sona'a biasanya yang dikembangkan sekarang kan ATM ya. ATM, amati, tiru, modifikasi kan gitu ya. Di sini ada aqua, kemudian tahun depan ada aquarita gitu ya. Ada ya apalah kan namanya Akiu gitu ya. Mirip-mirip lah gitu ya. Ya itu membuat dari yang sudah ada gitu ya, karena ATM tadi gitu ya. Dan itu boleh gitu ya, boleh, dan memang kreativitas kita ya disitulah ATM ya. Amati, tiru, modifikasi, ojo plek lah gitu ya. Modifikasi, karena modifikasi itu disitulah unsur kreativitas yang dihargai gitu ya. Kalau plek jenenge plagiat gitu ya. Kasihan lah ya, harus kita hargai
orang-orang yang berilmu, yang punya kreativitas. Tapi di Indonesia itu sangat rendah menghargai orang orang berilmu itu rendah banget dihargainya ya. Kalau di luar negeri orang itu sangat menghargai ya. Tapi di sini nih ya Allah gak diregani. Malah dijiplak-plek ya, diganti anunya ya Allah, astagfirullah. Ya. Kawi. Nah, khalaqa itu juga menekankan kehebatan dan kebesaran Allah dalam ciptaannya ya. Berbeda dengan ja'ala ya, yang menekankan terhadap manfaat ya. Kalau Allah ini allati ja'ala lakumul arda, Allah itu menjadikan bumi lebih pada ja'ala itu bermanfaat ya, kebermanfaat ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaan ya. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap gitu ya. Surat apa ini? Al-Baqarah ya. Kemudian khalaqa itu juga tanpa objek ya. Jadi keumumannya ya, yang menciptakan khalaqa, menciptakan apa? Menciptakan segala sesuatu tidak berbatas. Tapi kalau ja'ala kebermanfaatan, kalau sona'a ya terbatas lah ya. Manusia membuat itu kan terbatas. Tapi kalau Allah khalaqa itu tidak terbatas. Wes semuanya bisa gitu ya. Semuanya Allah itu bisa menciptakannya. Kalau sona'a terbatas. Ini juga untuk menunjukkan bahwa Allah lah yang berkuasa atas diri seseorang yang diciptakannya. Allah lah yang maha hebat ya. Allah yang maha besar dan seterusnya ya. Wah, pokoknya dalam ayat pertama yang turun itu betul-betul ayat peradaban ya, ayat perubahan, ayat peradaban ya. Kalau orang itu sebenarnya memahami satu ayat pertama saja ya, dia itu sudah bisa menguasai dunia ya. Sakjane sukses itu ya. Wah, apalagi seluruh kaum muslimin memahami ayat ini, Masya Allah ya. Kita sudah bisa foto gitu ya. Di Indonesia itu bisa foto karena jumlah kaum muslimin lebih banyak ya. Tapi kualitasnya karena seperti bui ya ngono-ngono kae jadinya. Lah iya ya Allah. Bluguduk kae. Coba semuanya memahami gitu ya. Ya hanya ayat yang pertama aja ya. Semuanya membaca, semuanya mau bergerak gitu ya. Tadi unsur syirik tidak ada ya, menuhankan Allah saja ya. Khalaqa lagi Allah berkuasa pada diri seseorang secara mutlak ya, karena Allah lah yang menciptakan ya. Jadi misalnya ya, walaupun ada suami, ada istri ya, ada anak-anak ya, mungkin suami bisalah menguasai istrinya sama anak-anaknya karena dia merasa sebagai kepala keluarga. Oh enggak bisa. Betapa sekarang banyak para suami takut istri ya. Itu menunjukkan ternyata suami nggak mampu untuk menguasai istri walaupun dia sebagai kepala keluarga ya. Yang hanya bisa menguasai seseorang secara mutlak itu hanya Allah ya. Misal nih jabatan paling tinggi apa sih di Indonesia? Presiden. Harusnya semua menteri itu bisa dikuasai oleh presiden. Nggak percaya, pasti ada menteri-menteri yang juga dia beda di depan beda di belakang gitu ya. Belakangnya ngeruasan entek-entekan gitu ya, malah menghancurkan karir dan begitulah ya. Jadi yes, cari apalah jabatan paling tinggi, kerajaan misalkan ya. Kita dengar cerita kerajaan di Indonesia, kan Arok kan dedes anaknya bunuh membunuh kan ya, terus bunuh membunuh. Aduh, Masya Allah, kerajaan ya, apalagi nggak ada. Jadi yang bisa menguasai mutlak seseorang itu memang Allah. Kita sendiri punya anak nggak bisa menguasai anak-anak kita. Ayo, mana ada orang tua yang bisa menguasai anaknya mutlak? Nggak percaya gitu ya, nggak percaya. Walaupun dia besar dari jeripaya kita itu ya. Oleh tidak gak isok gaya nek gak kita kasih duit gitu ya. Akalnya kita isi dengan kita sekolahkan ya, jiwanya kita isi, kita nasihati ya, kita kirim ke tempat-tempat yang baik gitu ya. Tapi begitu dia tumbuh, gak bisa kita menguasai gitu ya. Inilah menunjukkan bahwa yang kholak itu hanya Allah gitu ya.
supaya orang tua tahu, karena semua orang tua itu tidak akan pernah bisa menguasai anaknya, maka didik anakmu dengan baik. Supaya apa? Supaya dia bisa melanjutkan visi misi orang tua gitu. Kalau enggak salam gede notok gitu ya, akhirnya dia ikut sopo. Kalau ikut golongan lingkungan baik enggak masalah ya, tapi anak-anak itu kan Masya Allah lah ya, udah berubah. Saya kemarin ambil rapot anak saya di Solo ya, wali kelasnya sempat cerita. Saya gini, Ustazah, sekarang kok kayaknya anak-anak itu suka tiktokan gitu ya, tiktokan gitu. Kalau sudah gini kalau apa gini apa ya, aduh apa sih arek-arek iki ya. Dan ternyata yang mengikuti seperti ini tidak hanya anak-anak kan, wong tuwek-tuwek, PNS di kantor-kantor, pegawai mall, Masya Allah, tiba kok kabeh terbawa begitu derasnya dan cepatnya gitu ya, cepatnya arus ini cepat diserap ya. Kapan hari kita ngundang siapa ya yang dari Jakarta itu ya, supaya bisa membina anak-anak itu ya. Lah itu dia ngasih video itu ya, guru-guru di sini tuh ya, guru-guru ustadz-ustadzah nggak boleh ya, nih saya apa ya, yang sekarang anak-anak apa, TikTok ustadz gitu ya. Akhirnya ustadznya yang dari Jakarta itu menampilkan video tiktokannya ya tadi ya, yang di kantor, yang di sini, yang di toko ini. Jadi ternyata yang tiktokan itu dari kakek nenek sampai bayi-bayi itu sudah tiktokan semua gitu ya. Makanya ustadz-ustadzah nggak usah terlalu pusing gitu ya, TikTok ini cepat sekali nyebar. Sekarang bagaimana ustadz-ustadzah itu bisa jadi model, yang jadi arek-arekku akhirnya tertarik lebih pada guru-guru yang guyu kabeh gitu ya. Soalnya mungkin TikTok itu lebih menarik daripada tampilan guru nih. Insya Allah itu kan cepet banget gitu ya. Nggak bisa kita ini menguasai anak-anak ya, kita serahkan kepada Allah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, perintah kepada Nabi untuk membaca dengan nama Tuhannya ya. Inilah perintah Allah kepada Rasulullah untuk membaca dengan nama Tuhannya yang menciptakan kepada orang-orang yang kelak menentang ya. Allah sudah sangat tahu bahwa Rasulullah nanti akan ditentang ya. Makanya di sini di awal diperintahkan, nggak bisa Us. Ya apa caranya bisa gambar? Ini dari tadi tak gambar. Ya Allah. Saya nggak lihat ke sana. Apa Us? Oh. Ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, perintah kepada Nabi untuk membaca dengan nama Tuhannya yang menciptakan kepada siapa? Kepada orang-orang yang kelak akan menentang. Jadi Allah sudah tahu bahwa akan ditentang. Rasulullah dakwanya ini akan ditentang, makanya dari awal sudah Iqra-nya itu harus dengan menyebut nama Tuhanmu ya, nama Allah ya. Nah ini bagian dari kekuatan ya, kekuatan yang datang dari Allah yang menciptakan segala sesuatu tadi ya. Termasuk kekuatan supaya Rasulullah punya kekuatan ketika berhadapan dengan orang-orang yang akan menentang ya. Kita pun disunahkan ya, dianjurkan, diwajibkan itu ya, kalau berhadapan dengan siapapun baca bismillah supaya kita punya kekuatan. Sebelumnya Nabi SAW melihat masalah di masyarakat, namun tidak tahu apa yang harus beliau perbuat. Nah, yang diterima Nabi di Gua Hira ini adalah jawaban atau solusi dari semua itu. Ya. Makanya ayat ini adalah ayat peradaban ya, ayat peradaban ya, ayat perubahan ya. Jadi nanti akan ada gelombang besar gitu ya yang dibawa oleh Rasulullah
untuk mencapai peradaban itu, yang bukan datang dari sisi manusia tapi datang dari sisi Rob yang menciptakan. Solusi apa? Solusi masalah yang berhubungan dengan Tuhan, baik yang menyimpang ya, kebanyakan dari masyarakat saat itu, atau kaum hunafa ya, yang sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menyembahnya, seperti pernah saya ceritakan Zaid bin Amr bin Naufal ya. Kemudian solusi masalah hubungan dengan sesama manusia. Kenapa kaum hunafa ya, orang-orang yang hanif pada saat itu sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menyembah kepadanya? Karena sudah begitu kabur ya, karena jahiliyah itu sudah sangat gelap ya. Makanya dengan datangnya ini akhirnya nanti orang-orang hunafa itu tahu kembali lagi, oh cara menyembah kepada Allah itu seperti ini, lewat sholat dan lain sebagainya. Solusi masalah hubungan dengan sesama manusia. Apa yang dimaksud dengan solusi hubungan sama manusia? Tidak boleh ada saling menuhankan gitu ya. Karena pada saat itu kan mereka yang berkuasa apa ya, seperti hukum rimba ya, siapa yang kuat mereka yang menguasai ya. Dengan adanya ini sudah tidak ada lagi ya, sudah tidak boleh lagi berlaku hukum rimba ya, karena Allah di atas segala-galanya. Kalau masalah harta ada dalam Islam ya, diatur siapa yang bekerja dia punya hak untuk mendapatkan upah gitu ya. Kemudian perintahnya lagi berilah upah buruh sebelum kering keringatnya. Jadi orang yang bekerja itu sangat dihargai di dalam Islam ya. Tidak boleh saling mencaplok hak milik gitu ya. Nah ini bagian dari solusi hubungan dengan sesama manusia. Akhirnya orang itu tahu, oh ternyata ini hak saya, itu hak dia ya, ini haknya mereka dan lain sebagainya. Masya Allah ya, menjadi solusi akhir zaman. Habisnya khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ini memperkenalkan Tuhan yang disembah ya. Allah itu ya, Allah Tuhan yang disembah itu ya. Jadi dalam memperkenalkan perbuatan-perbuatannya, penciptaannya merupakan hal pertama yang dipertegas ya. Karena ia adalah syarat bagi terlaksananya perbuatan-perbuatan lainnya. Ini ditujukan pada akal dan hati. Jadi tegas ya. Di awal itu Allah itu sangat tegas untuk memperkenalkan dirinya ya. Yang di awal tadi ya semacam apa? Memproklamirkan dirinya ya, bahwa dia adalah Rabb, dia yang menciptakan. Kemudian diperkenalkan lagi ya, kalau dia itu yang hanya layak disembah. Dia yang menciptakan, dia yang layak disembah. Kemudian diberi penjelasan, dialah yang menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Jadi ini semacam deklarasi bahwa tidak ada satupun orang manusia zat yang bisa menciptakan manusia dari segumpal darah kecuali Allah. Proklamasi di awal supaya tidak ada lagi orang itu yang mengaku sebagai Rob ya, sebagai Tuhan yang bisa ini bisa itu ya, lewat magicnya ya. Wah apalagi akhir zaman ya, Dajjal itu ya, wah pakai sihirnya itu ya. Di awal sudah diingatkan, nggak ada ya, tidak ada manusia itu yang dikjaya ya, yang ajaib itu nggak ada lah ya, semuanya lemah ya. Tapi nanti akhir zaman ketika Dajjal menunjukkan hal-hal yang aneh-aneh, ternyata banyak orang beriman gitu ya, karena tidak kuat imannya itu. Kholaqo ya, tadi sudah banyak tentang kholaqo. Sekarang al-insan, insan itu manusia. Manusia itu dari kata insan ya, senang, jinak, harmonis ya. Kalau nasion, nis ya pakai j itu artinya lupa. Nasion kan sering dengar al-insan mahalul khata' wan nisyan ya. Nis itu lupa ya. Tapi naus, kalau naus itu artinya gerak atau dinamis ya, penuh dengan dinamika ya. Itulah insan itu ya. Ya insan ku yo kadang seneng, kadang jinak, kadang harmonis ya, kadang lalian itu ya, kadang yo gerak terus. Jadi kalau insan itu akar katanya itu adalah naus, artinya itu adalah gerak atau dinamis. Tiba-tiba ada manusia yang menjadi makhluk rebahan, tahu ya? Manusia makhluk rebahan, senengane turu nek brayan arek-arek iku lho.
Anak-anak kita nek liburan ya turu wae gitu ya di rumah. Kalau nggak ada aktivitas kan tidur ya. Ya, istilahnya makhluk rebahan sekarang di kalangan mereka itu ya. Saya bilang, hah? Mager, ya mager itu ya. Saya bilang loh, kalian itu loh manusia kok mager ya, makhluk rebahan gitu ya. Bukan, kalian itu naus ya. Harusnya itu dinamis, banyak bergerak. Manusia itu banyak bergerak. Makanya siapa yang diam dia akan mati gitu ya. Manusia itu nek meneng mati penyakitnya loro kabeh gitu ya. Penyakitnya teko kabeh, meneng mikir, sedih, setane teko ya. Dadilah itu ya. Mati lama-lama gitu ya. Kita harus dinamis bergerak. Salat itu kan dinamis. Coba, rukun Islam itu tidak ada yang tidak dinamis. Satu, walaupun membaca 2 kalimat syahadat, tapi kandungan 2 kalimat syahadat itu menggelegar gitu ya. Menggerakkan semua aspek hidup ini ya. Itu 2 kalimat syahadat ya. Yang kedua apa? Salat. Salat apa ya meneng. Salat itu lo gerak. Yang ketiga apa? Puasa. Puasa apa ya meneng turut tok ora ya. Waya buka ya krem ya gitu ya. Kemudian pada saat puasa itu ya disuruh beraktivitas toh, maca Quran, kajian, menghafal, berbuat kebaikan ya. Sampai nanti malam itu biasanya kita banyak tidur, ternyata pada bulan Ramadan pada saat puasa disuruh banyak bangun. Dinamis, gerak itu ya. Kemudian yang keempat apa? Zakat. Meneng-meneng zakat ya nggak bisa, gerak dong, cari uang, cari ya. Kok lek duit ya, punya kekayaan kita bisa zakat. Emang cari kekayaan mbak meneng, nggak bisa lah, gerak ya. Masih ya bisnis online ya tangannya sing gerak itu ya. Kanjeng Dimas ya. Iya, terakhir ya itu ya. Ternyata pembohong itu ya. Nah, yang terakhir lebih dahsyat ya, haji ya. Coba menengok terus bilang lu kaji gitu ya. Harus bergerak terus. Nah, itulah. Jadi dinamis ya. Manusia itu harus dinamis, harus bergerak. Kalau dia diam ya perlahan tapi pasti dia akan mati ya. Harus banyak bergerak ya. Ya kecuali kalau sakit lah nggak apa-apa gitu ya. Makanya diinget-inget lah ya. Pokoknya manusia itu ini dari kata-kata insun, unsya, alif, nun, sin nun itu ya, atau dari kata nisyunis ya, artinya lupa, atau naus. Kalau naus itu ya gerak terus gitu ya. Makanya orang bilang yo menungso iku senengane seneng-seneng. Yo akar katanya teko iku mang. Nek gak seneng biasanya mengundurkan diri, gak melok gitu ya. Senengane sing seneng-seneng ya. Senengane harmonis gitu ya. Metu grup itu ya nek gak seneng. Nah, terus dia juga dari kata-kata nisyun, lupa, suka lupa ya. Naus geraknya. Adanya keragaman sifat dan gambaran sepintas ya, potensi atau sifat makhluk tersebut ya. Nah, inilah manusia lah ya. Jadi kadang lali ya, tapi ada arti nisyon itu lupa. Tapi kalau satu lagi ya, ghaflah itu lupa, tapi cenderung lalai. Kalau mungkin di Al-Quran itu lalai. Ghaflah itu ya lupa tapi lalai, cenderung lalai. Beda ya. Kalau mungkin dicari di kamus, ghaflah itu bisa jadi artinya lupa, tapi sebenarnya adalah lalai. Lupanya itu karena lalai, kan beda ya. Misalkan kamu sudah sholat atau belum? Oh belum, aku lali, durung sholat, aku gombal gitu ya. Gitu. Oh sholat kok lali gitu loh ya. Sini bohong ini ya, omong tok ini ya. Masuk, kamu kemarin nggak sholat? Iya, kemarin saya nggak sholat bu, lupa gitu ya. Besoknya lagi, oh iya lupa itu. Mosok saya sholat lupa, itu ghaflah sudah itu ya. Ghaflah. Kamu punya utang sudah bayar belum? Oh lupa. Setelah kita toleransi ya, lupanya sekali atau 10 kali ya. Tiba-tiba kok ditegur sampai 12 kali ngomongnya lupa, ya sudah nggak lupa itu ghaflah. Ya kayak anak-anak kita ya. Mana buku penghubungnya sudah ditandatangani ya belum? Ustadzah lupa, ustadzah belum ditangani sama mama gitu ya, hari sekali. 2. Mosok ya lali terus, itu sudah bukan nisyon ya.
tapi ghaflah. Ghaflah itu memang cenderung mengabaikan, tidak perhatian, itu namanya ghaflah. Walaupun nanti akan ada ketemu di kamus itu podo-podo artinya lupa ya, nisyannya. Tapi kalau nisyan itu lupa sebenarnya aspek kemanusiaan. Lali rek ndeke opo lali. Awalnya nisyon ya, tapi nek suwe-suwe ya ghaflah gitu ya. Kurang dikira dadine lali kabeh, barang hilang kabeh. Saya punya teman setiap bawa barang itu ketinggalan. Masya Allah, di rumah saya pernah ada 2 kacamata. Iki aku apal kacamatane wong iki. Iya, orang sate. Tak biarin aja. Tuku mana tibake? Saya WA tak futui. Jangan beli ya, jangan beli. Ini lo kacamatamu ngumpul ini. Ternyata temen yang satunya bilang, "Loh Ustazah, sama kacamatanya juga ada di rumah saya." Sing bukune, sing opone itu, insyaallah. Saya tanya, "Bu, kok sampean iki lho kok gak mari-mari saya penyakitnya?" "Ya Ustazah, aku iki lho lalian jarine." Ya duduk lali, duduk nisyan lagi kalau itu ya. Itu ghaflah. Artinya itu harus diajarkan. Tapi setelah saya tanya pendidikan masa kecil. Pendidikan dari ibunya itu ya. Dia termanjakan. Sejak kecil dia manjakan. Tidak terbiasa primpen ya. Ya, kalau kita kan ngajari tanggung jawab, itu nanya tidak tanggung jawab itu ya. Jadi saya korek terus, belum ketemu, ini pasti ada pendidikan masa kecil gitu ya. Belum ketemu. Setelah mungkin 2 tahun sama saya, dia baru cerita ini. Oh, saya bisa. Akhirnya saya gini, "Bu, apakah semua saudara ibu juga seperti ini?" "Enggak, aku tok," gitu ya. Terus saya tanyakan, enggak anak ragil dia, punya adik. "Apakah ibunya jenengan dulu lebih sayang ke jenengan daripada ke saudaranya yang lain?" "Bener," katanya. Jadi dia paling diujo katanya dia sama ibunya dulu. Kalau ada adiknya mau pergi, bawa iki. Gawanane iki aku sing nggawa jare ibune. Jadi dia itu sampai merasa bahwa aku lebih diistimewakan itu ya. Nah itu yang menyebabkan akhirnya tanggung jawabnya kurang. Saya bilang, "Bu, sampean bukan lagi nisyan, tapi sampean tidak punya tanggung jawab," saya bilang gitu. "Wah, tidak ya Allah Ustazah, aku kudu tobat." "Iya tobat ya." Tobat ya gitu. Karena usianya sudah sekian, Bu, sudah hampir sama dengan saya. Lah iku kanca sudah umure 50 luwih tuwek dhek mungkin saiki 55, aku sik 50 gitu ya. Wis angel iki berubah gitu ya. Ya akhirnya ke rumah saya katanya pulang, cek dhisik apa maneh. Nek sing ketinggalan dompet aku seneng gitu. Nek liya-liya gak seneng aku. Saya kepikiran. Ya harus diingetin terus, harus punya partner untuk saling mengingatkan kalau seperti itu. Harus saya bilang gini, kalau mau kemana-mana bawa kertas catat apa yang dianu gitu ya. Apa bawaannya, nanti pulang cek apa gitu ya. Dek guyu terus saya kan ke rumah nganteri makanan apa-apa, tak sengaja, "Bu, eling tah barangnya apa sing ana nduk nggonku?" "Eling Us, iku barangku sing paling apik." Apa tempatnya, ikannya yang paling apik, lainnya aku nggak inget. Jadi yang inget itu yang itu, karena paling apik larang katanya belinya. Yang lainnya dia nggak inget ya. Ya wis Bu, kapan nanti tak kembalikan semua barang sampai. Jadi dia nggak inget. Apa ya Allah, itu bedanya ya. Ada nisyan, ada ghaflah. Itu kalau ghaflah itu ya cenderung lalai. Apanya nih? Oh sudah, oke. Makhluk pertama yang disebut pada wahyu pertama ya. Makhluk pertama yang disebut pada wahyu pertama, insan ya. Tidak hanya sebaik-baik ciptaan yang alam ditundukkan baginya ya, tapi Quran ini adalah petunjuk sekaligus ya. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia ya. Masya Allah ya. Jadi makhluk pertama yang disebut pada wahyu pertama. Masya Allah ya, penurunan wahyu pertama itu lengkap ya. Siapa insannya siapa gitu ya, robnya siapa gitu ya, menghambanya kepada siapa, untuk bisa menguasai alam itu harus bagaimana. Iqra tadi ya, alaq ya, segumpal darah
ini adalah mukjizat Al-Quran sejak pertama kali ia diturunkan, kemudian menunjukkan pula bahwa manusia sejak diciptakan sedari awal bergantung pada yang lain. Manusia itu nggak bisa hidup sendiri ya, makanya diciptakannya dari alaq ya. Kalau misalkan manusia diciptakan dari langsung manusia juga, mungkin dia akan menjadi egois, tidak butuh gitu ya. Tapi Allah menciptakannya itu adalah dari alaq ya, segumpal darah. Artinya ya dia butuh kepada yang lain ya. Sekarang ini kekuatan terbesar itu adalah sinergi ya. Pada era 4.0 ini kaum muslimin kalau mau menang, kalau mau besar itu adalah sinergi. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karena apa? Karena ternyata orang lain itu bisa besar karena mereka juga bersinergi. Kayak Lipo memang milik perorangan, enggak kan? Cito milik siapa? Itu grup semua gitu ya. Makanya orang Islam nggak bisa kalau dia bekerja sendiri. Cuma sedihnya orang Islam kalau bekerja sama seringnya tukaran gitu ya. Itulah menyedihkan banget gitu ya. Ya Allah. Iya. Kurang lapang dada, kurang memahami yang lain ya. Makanya ya penting juga gitu loh kita disadarkan pada kalau sekarang itu sudah berada di akhir zaman ya, supaya gak egois. Lu kok si akeh toh ya aku kesel. Geliang-geliang. Santai aja, duduk sambil ini. Rodok kan. Alaq ini mukjizat Al-Qur'an ya. Sampai jam berapa, Us? Oh, sampai setengah 11. Hari ini saya nggak ngajar soalnya. Jadi Ustadz Oktah tadi jam berapa sudah saya telepon, Ustadz aku ngajar ya jam berapa? Pikir Ustadz Oktah paling kocok akasih biasa telat. Saya nggak ngajar SD tadi, jadi ada di kantor. Kok suwe ya? Biasanya aku ngajar. Ini kata alaq secara bahasa bermakna segumpal darat ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ya, blood clots. Kemudian lintah, terus sesuatu yang bergantung. Nah, itu loh. Karena sesuatu yang bergantung maka dia tidak bisa hidup sendiri ya, Masya Allah. Yang tahu ini orang biologi ya, saya nggak begitu pinter begini. Ini kalau ada orang biologi mungkin bisa menjelaskannya jauh lebih ya. Iqra wa rabbukal akram ya, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah ya. Tadi bacalah, diulang perintah membaca ya. Ya, jadi turun 5 ayat pertama dan Iqra itu diulang lagi oleh Allah ya, untuk menunjukkan muhimmah, menunjukkan betapa pentingnya membaca ya. Kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau jaya, kalau kamu mau menjadi khalifah, kalau kamu mau menguasai dunia, ya kuncinya di Iqra gitu ya. Saya tuh pengen sosialisasi Iqra ke semua orang tua murid sehingga mereka punya kesadaran sama-sama gitu loh ya, sama-sama dengan sekolah supaya anak-anak itu punya budaya membaca. Iya. Karena kadang misal ya dari keluarga kita, anak kita sudah tumbuh budaya membaca ya, tapi terpengaruh oleh temennya, yang temennya tidak senang membaca gitu ya. Ya ini yang bisa merusak gitu ya dari budaya membaca yang sudah tumbuh di beberapa keluarga. Diulangnya perintah ya, perintah pertama kepada Rasulullah dan yang kedua perintah untuk umatnya. Yang pertama, nah ini artinya bisa bacaan sholat ya. Yang kedua adalah di luar sholat ya. Kemudian yang pertama itu artinya adalah belajar, yang kedua adalah mengajar. Jadi membaca itu baca bacaan sholat, baca bacaan di luar sholat, macam-macam. Yang pertama Iqra itu artinya belajarlah, Iqra yang kedua artinya
setelah belajar kamu harus mengajar. Kalau hanya belajar toh, belajar, terus nggak pernah diajarkan, terus gaya apa gitu lah ya, hilang. Satu saat ilmu itu akan diambil lagi oleh Allah. Kenapa? Karena kita ajarkan gitu ya. Kalau kita ajarkan, ilmu itu akan ditambah oleh Allah secara otomatis ya. Ya pokoknya semua orang tuh harus punya panggung, minimal panggung itu ya di rumah kita sendiri ya, sama anak-anak ya. Ya apa nih anak-anak gak gelem ngrungokno ya, kita sudah di atas panggung, anak-anak gak ngrungokno itu ya. Harus mencari trik dan cara yang paling tepat ya. Sampai kalau perlu komedian gitu ya supaya mau dengerin gitu ya. Masya Allah, anak sekarang itu enggak, ya betul-betul apalah kata Rasulullah, didiklah anakmu karena anakmu itu akan hidup di zaman yang berbeda. Sekarang ini loh Bu, kita ngerasakan kerasa banget. Saya nek kadung kakek ngomong jadi ini anakku ya ngono, aduh Umi radio nih. Umi ini jangan ngomong terus. Saya bilang gini, loh kamu tahu anak itu pada era seperti ini kalau tidak dididik keras kalian nggak akan jadi nanti ini. Kalau kalian tidak dididik keras kalian nggak akan sukses gitu ya. Kenapa? Karena era kalian itu adalah era bermanja-manja, era bersenang-senang, tidak mau menerima beban, tidak mau menerima tanggung jawab. Kalau Umi mengikuti itu kamu hancur, tidak punya masa depan itu ya. Saya itu loh kalau nasihati anak-anak sampai kadang saya tuh nangis itu ya. Sampai arek-arekku sakno karena aku nangis. Nah aku gak nangis, ketoknya gak direken. Jadi ada saat saya bilang sama abinya tuh nangisin, ini kayak main sandiwara, menang otak lah biar. Kadang saya tuh nangis gitu ya. Jadi imam anak-anak, kadang saya baca tuh saya juga nangis gitu ya. Masya Allah betapa beratnya untuk mendidik anak-anak sekarang itu. Gitu ya. Ikut setiap doa sudah kita sebut namanya satu persatu. Aduh kadang ngomong nyeluk ayo gak cepet teko ya. Masya Allah nyela. Betul, didiklah anakmu karena dia akan hidup di zaman yang berbeda dengan kamu ya. Mendanyo anak kita nanti punya anak ya diapakno mbek putune awak dhewe iku ya. Maksudnya kita ini kan termasuk anak-anak yang berbakti lah sama orang tua ya. Dengan harapan anak-anak kita juga berbakti. Itu kan sering saya ceritakan ke anak-anak. Sampai jarang-jarang gini, belum ikut terus. Ya apa arek saiki ki apa maneh sing diceritakne. Kemarin liburan sama abinya itu Mi diajak aja semuanya ke Malang. Abi mau ngasih pelatihan ke anak-anak. Eduskram kan kapan hari yang ke Eropa itu kan Mas Arif ikut pelatihan itu di Belanda. Yo apa ya biyo kok arek-arek. Wes saya bilang gini, ngapain sih Bi jauh-jauh ke sana? Mbok di insan kamil ae po lho. Iku lho di ruang atas malah ono AC-ne nduk omah gitu. Umi koyo gak ro arek-arek ae. Dijak lunga dhisik. Akhirnya ayo malam berangkat sampai Batu gak oleh hotel. Sampai jam piro bengi. Nyari akhirnya sudah sampai Batu turun lagi. Oh ingat itu Bi, setelah UIN itu ada hotel yang agak lama memang hotelnya ya. Itu kayaknya biasanya masih sisa karena jarang dilirik orang. Hotel Melati atau apa. Akhirnya sudah dari Batu, perjalanannya dari Karanglo, dari mana karena macet kan. Macet semua di Batu, kita putar-putar lewat hutan-hutan. Tiba Mudun, dapat di situ. Baru paginya gitu ya, baru kita pelatihan. Abinya hanya menyampaikan yang awal sih definisi of fun ya. Jadi kita harus sepakat tentang belajar yang menyenangkan yang bagaimana, gitu. Kondisi yang menyenangkan yang bagaimana, sehingga ketika kami orang tua menasehati apa itu ya harus ada kesepakatan dulu fun itu yang bagaimana itu ya. Terus anak-anak kan akhirnya tereksplor lah yang ngomong macam-macam. Ada yang menuliskan pakai sticky note itu, ada yang nulis fun itu adalah kalau kita jalan-jalan, kalau kita pergi, kalau kita makan-makan gitu ya. Gak apa-apa lah biar ya. Jam berapa baru pulang. Ya akhirnya dapat sedikit gitu ya.
Bi sampai jam piro? Maunya itu sampai sehari. Oh, sehari arek Melayu. Sudah jauh-jauh pergi ke Batu ternyata kok ya dikurung ya numpak pelatihan tok gitu ya. Akhirnya ya wis. Jadi setengah hari terus turun cari makan, pulang. Sedikit tapi ya alhamdulillah mengena itu ya. Coba misalkan di rumah atau di insan kamil, ya kan sing tangi. Karena sing tegak itu ya arek glosor-glosor kabeh ya. Itulah eranya anak-anak kita ya, harus mencarikan insyaallah. Mudah-mudahan ya Allah memberi keberkahan untuk anak-anak kita semuanya. Ini Iqra ya, jadi lebih banyak membaca, menelaah, memperhatikan alam dan seterusnya. Jadi arti Iqra itu ya, bacaan sholat, bacaan di luar sholat, belajar, mengajar, lebih banyak membaca, lebih banyak menelaah, lebih banyak memperhatikan alam dan seterusnya ya. Jadi Iqra itu artinya sangat luas ya, seperti literasi itu ya. Literasi itu mungkin orang akan mengartikan literasi itu apa sih, bacaan misalkan ya, membaca, membuat tulisan. Padahal literasi itu nanti dalam arti luas, literasi itu artinya adalah kemampuan seseorang untuk memberikan solusi untuk dirinya dan untuk orang lain. Itu namanya literasi. Tapi kan orang sekarang literasi kok apa sih, bahasa Indonesia gitu ya. Moco ta, nulis ta, enggak. Literasi dalam arti yang paling luas itu adalah dia mampu mencari solusi untuk dirinya dan untuk orang lain, untuk masyarakat sekitarnya. Itu kemampuan literasi. Jadi sebenarnya bagus ini ya, tapi tidak banyak difahami oleh masyarakat sehingga opo sih program opo itu ya. Jadi bagus literasi itu. Coba cari literation di negara-negara barat itu ya, sampai seperti itu. Ya tadi kalau bermula dari membaca ya, memang mulanya membaca, tapi akhirnya kemudian kan dari membaca itu orang punya pengetahuan, punya skill ya, diasah, akhirnya dia bisa mencari solusi untuk dirinya sendiri. Kemudian bisa mencarikan solusi untuk orang lain. Akhirnya ya khairun nas anfa'ahum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Warabbukal akram ya, akram yang paling atau yang maha ya, pemurah. Ini artinya banyak berasal dari kata karomah. Artinya memberi dengan mudah tanpa pamrih. Itu karom. Makanya orang-orang Arab terkenal dengan karom. Apa? Kalau ada tamu mereka sangat menghormati ya. Karom memuliakan ya, memberi, pokoknya wah apa yang dia punyai dia berikan ya. Mereka terkenal dengan karomnya ya. Kemudian karom itu juga artinya terhormat ya, mulia ya, muhtarom itu ya. Ya. Itu syarif itu artinya yang mulia, muhtaram itu artinya yang dimuliakan. Saya bilang artinya kok tumpuk-tumpuk gitu ya. Ya gak apa-apa jadi. Yang mulia dimuliakan, cocoknya dadi raja. Karim dalam Al-Qur'an ada 27 kali dengan 13 objek ya. Ucapan karim kan sering ya. Kalau lebaran Idul Mubarak apa sih? Idul Karim ya, ada yang karim gitu ya. Ucapan karim itu adalah ucapan yang baik, indah didengar, benar susunan dan kandungannya. Rezeki yang karim berarti rezeki yang halal, rezeki yang manfaat. Ilmu yang karim ya, ilmu yang mulia, ilmu yang manfaatnya besar gitu ya. Karim itu artinya banyak tadi ya, tapi baik semua. Mulia ya, mudah, pemurah ya, suka ngasih, itu karim dalam bahasa Arab. Karim, karom, ketua rombongan namanya karom, ketua rombongan singkatan. Rombongan haji. Awalnya saya kan nggak tahu, loh kok ada karom, yang paling mulia siapa nih? Kata ayah saya, duduk nduk itu singkatan, kah itu ketua rom itu rombongan. Walah Pak, karom ketua rombongan. Saya pikir bahasa Arab. Lah kok cocok gitu ya.
Allah bersifat karim ya. Nah, menurut Imam Ghazali, Allah bersifat karim itu dialah Allah yang apabila berjanji menepati janjinya. Bila memberi melampaui batas harapan pengharapnya. Tidak peduli berupa dan kepada siapa dia memberi. Dia yang tidak rela bila ada kebutuhan yang dimohonkan kepada selainnya. Bila ia menegur tidak berlebih, tidak mengabaikan siapapun yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan sarana dan perantara. Oh, betapa karimnya gitu ya. Karena seperti ini karim itu ya. Jadi Allah tuh sangat karim gitu ya. Dia kalau berjanji selalu menepati. Kalau memberi melebihi batas dari yang meminta ya. Kalau kita hanya minta rezeki satu tapi sama Allah dikasih lebih gitu ya. Cuma satu ya, Allah itu tidak rela kalau ada orang lain meminta sesuatu kepada selainnya. Itu tidak rela ya, tidak rela. Nah, kalau sudah tidak rela ya sudah tidak diridhoi ya, karena di situ ada sekutu ya. Kalau negur tidak berlebih ya, tidak mengabaikan siapapun yang menuju dan berlindung padanya. Muslim atau tidak muslim, mumin atau tidak mumin diabaikan oleh Allah. Siapa yang minta? Makanya kan Allah ngasih rezeki itu apakah kepada yang beriman aja? Enggak. Tidak beriman dikasih. Banyak loh non muslim yang jauh lebih kaya. Realitanya begitu ya. Karena berlakulah hukum berlaku hukum sebab akibat. Siapa yang banyak kerja keras ya dia akan dapat. Kalau jadi kaum rebahan yo ora sok soge gitu ya. Dikaitkan kata Rob dan Karom ya, anugerah kemurahannya dalam berbagai aspek. Kalau dikaitkan dengan rububiyahnya, Robun tadi ya, tarbiyah itu ya, itu berarti pendidikan, pemeliharaan makhluknya ya. Bentuk superlatif, bentuk super itu ya, bahwa saat membaca dapat memberi manfaat tak terhingga ya, tak terhingga ya. Karena Allah itu Al-Akram ya, paling ya. Adanya anugerah saat membaca ya, walau yang dibaca sama. Jadi ya bentuk superlatif bahwa saat membaca Al-Qur'an itu dapat memberi manfaat tak terhingga. Tak terhingga itu di luar ekspektasi kita ya. Kita pengennya seperti ini tapi ternyata dapatnya lebih banyak. Bisa jadi yang sekarang kita dapat ini, dari membaca yang sekarang ini ternyata di kemudian hari kita dapat ini gitu ya. Membaca Al-Qur'an ya, baca Al-Qur'an itu begitu ya. Nah, itu bentuk superlatifnya. Kemudian adanya anugerah saat membaca ya. Ada anugerah walaupun yang dibaca itu sama. Contoh Al-Qur'an yang dibaca terus-menerus dengan ayat-ayat yang sama, tapi pemahaman kita kan selalu bertambah gitu ya. Innallaha sami'un alim. Nanti akan ketemu lagi innallaha sami'un alim ya. Atau kita akan bertemu lagi la'allakum tattaqun ya. La'allakum taqilun ya. Apakah kamu tidak berpikir? Ketemu lagi gitu ya. Iya, aku kok ya mikir ya. Ketemu mana tiba ya gak pernah mikir. Akhirnya sama Allah ditemukan lagi, afala takilun, mikiro gitu loh ya, mikiro gitu ya. Gak mana akhirnya kita ketemu lagi gitu ya. Mikiro. Ternyata apa? Yang pertama kita mikirnya A, ketemu mana? Mikirnya B, ketemu ketiga mikirnya C. Walaupun belum sampai pada yang dimaksudkan oleh Allah, tapi kita sudah dapat 3. Mikir anak, mikir bojo, mikir mertua. Ya, selalu mendapatkan ya hal-hal yang bertambah kalau membaca Al-Qur'an walaupun kita ketemu ayatnya yang sama. Seperti membaca Al-Fatihah, jangan dikira dengan baca Al-Fatihah itu tidak ada dampak apa-apa. Berbeda orang yang hanya sekedar membaca dengan orang yang membaca tapi dia sangat menjiwai bacaannya. Dia akan merasakan bahwa dengan membaca Al-Fatihah itu dia merasa badannya lebih sehat ya. Dia merasa lebih khusyuk. Dia merasa yang memaknai bacaan Al-Fatihah. Tapi beda kalau orang yang pokoknya moco wes dari bismillah sampai amin selesai gitu ya. Itu berbeda banget itu ya. Kan diingatkan kita memang ada orang yang membaca sampai di sini tenggorokan saja gitu ya. Nah, enggak sampai ke hati. Memang berbeda gitu ya. Tapi tetap walaupun membaca begitu Allah tetap ngasih kebaikan ya. Kenapa kok dikasih kebaikan padahal bacanya lo hanya di bibir gitu ya. Daripada dia membaca yang lain malah dapat dosa gitu ya. Ya mendingan maca Al-Fatihah, baca Al-Qur'an yang lain gitu ya. Surat-surat pendek yang udah dihafal.
Sudah mau selesai. Tapi waktunya sudah lewat, nggak apa-apa ya, saya lanjut ya. Biar selesai. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Al-qalam pena, dari kata kolam, kolama. Kalau kolama memang artinya memotong ujung sesuatu ya, dari sisi lugonya, bahasanya ya. Maksudnya Allah lah yang menjadikan benda mati, pena itu, sehingga menjadi alat tulis dan alat komunikasi serta alat belajar atau mengajar ya. Ini kolam ini adalah salah satu nikmat Allah bagi manusia ya. Pentingnya pena dan mencatat pengetahuan ya. Asar ya. Asar itu ucapan Rasulullah bisa, ucapan sahabat bisa ya. Ikatlah ilmu dengan tulisan gitu ya, dengan pena ya. Soalnya taruh di sini toh ya biasanya hilang gitu ya. Kalau kita ikat dengan tulisan, nanti satu saat kita buka-buka akan ketemu ya. Dengan ayat lain bahkan Allah bersumpah dengan kolam di surat Nun ya, surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun ya. Pena adalah wujud penjagaan ilmu ya. Kita lihat zaman sekarang ilmu terjaga, salah satunya adalah penulisan yang diturunkan dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi ya maksudnya. Kalau nggak ada orang menulis, entek ya, ilmu akan dikuasai oleh non muslim ya, dan kita puput gitu ya. Alamal insana malam ya'lam, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya ya. Allah lah yang menghantarkan manusia dari keadaan ciptaan yang hina menjadi sempurna dengan pengetahuannya. Pelajaran agar manusia itu enggak sombong terhadap ilmu pengetahuan yang dia miliki, karena apa yang dia miliki sesungguhnya dari Allah ya, yang mengajarkan manusia ya. Jadi kita itu ilmunya semuanya dari Allah. Pada hakikatnya semuanya adalah milik Allah yang dianugerahkan kepada manusia sebagai wujud kepemurahannya. Nah, pelajaran lain, baca itu mengajarkan, dan pena terdapat penekanan ilmu dan menuntut ilmu ya. Dua tidak bisa dipisahkan. Kemudian urgensi ya, pentingnya menuntut ilmu ya. Pentingnya ilmu sekaligus pentingnya menuntut ilmu ya. Sebaik-baik ilmu yang membuat kita semakin kenal dengan pencipta kita ya. Inilah kunci terakhir dari Iqra ini ya. Sebaik-baik ilmu yang membuat kita semakin mengenal dengan penciptanya. Ilmunya banyak gitu ya, wah, belajar kemana-mana, tapi kok semakin banyak berbuat maksiat ya. Ini indikasi bahwa ilmunya tidak berkah ya. Ilmunya tidak berkah. Tidak tahu niatnya dulu mencari ilmu untuk apa ya. Karena harusnya semakin dia bertambah ilmu, dia harus semakin dekat dengan Robnya ya. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar, itu semakin kita berilmu ya, kita semakin tunduk kepada Allah ya. Kata peribahasa seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk gitu ya. Insyaallah ini dari tafsir 5 ayat pertama yang turun kepada Rasulullah di Gua Hira ya. Ayat perubahan, ayat peradaban ya. Sakjane ya wis cukup dengan 5 ayat ini ya. Wabah esok menguasai dunia, esok sukses ya. Nah, cakup ya, menghambanya ya kepada Allah, hubungan dengan sesama manusia ada gitu ya. Cuma yo ternyata manusia itu macam-macam gitu. Tidak pandai bersyukur ya. Nah, ini banyaklah yang lain untuk melengkapi. Shadaqallahul azim. Insyaallah itu mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri dan untuk kita semua ya. Semoga Allah banyak memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mewujudkan, melaksanakan ya, memberdayakan diri kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita sebagaimana yang diturunkan oleh Allah pada 5 ayat pertama kepada Rasulullah di Gua Hira. Demikian, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah